malam Mbak, dengan Mbak siapa? Malam Mbak, dengan Mbak Rina. Mbak Rina. Oke, mau dipanggil Mbak Rina atau Kak atau apa? Mbak aja nggak apa-apa. Mbak Rina berarti ya. Kalau gitu, kenalin kalau saya itu Desta Monica. Mbak bisa panggil Monica atau Jessica, terserah Mbak. Panggil Kak atau Mbak juga boleh. Jadi, Mbak Monica aja. oke. Kalau boleh tahu tadi Mbak Rina kesini naik apa? Naik Grab sih, macet tadi. Oh iya, kalau jam segini tuh emang biasanya macet, Iya, Mbak. mau ke menjelang maghrib. Maaf ya Mbak, sebelumnya bisanya saya jam segini soalnya tadi pagi saya itu ada ketemu sama orang juga, terus siang juga saya waktunya kan istirahat ya Mbak kalau siang. Jadinya ya bisanya jam segini. Iya, saya tadi juga paginya kan kerja, terus nyempetin ke sini. Terus habis itu nanti habis ke sini mau kuliah malam. Wah, Mbaknya kayaknya rajin banget ya Iya. Mbak ya. Berarti Mbaknya itu kuliah sambil kerja. Keren Mbak. Tadi juga macet banget mau ke sini. Tapi Mbaknya sekarang nggak kecapean kan? Kayaknya agak kecapean dikit sih. Jangan lupa istirahat ya Mbak. Tapi Mbaknya udah makan atau minum gitu? Kebetulan belum 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 makan makan. Mbaknya. Iya. Saya kebetulan adanya minum Mbak. Saya ambilin minum dulu Iya, nggak ya. apa-apa. Ini Mbak boleh diminum dulu. Ya, makasih ya Mbak ya. Iya. Nanti aja. Oke. Mbaknya asalnya dari mana Mbak? Kok logatnya kayak saya kenal gitu? Dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Iya. Kebetulan teman saya ada sih Mbak yang dari Sidoarjo juga. Tapi Sidoarjonya tuh kayaknya mepet-mepet sini gitu. Kalau ke sini tuh kayaknya Sidoarjo Barat ya. Kurang tahu ya aku ya Mbak ya. Saya juga kurang tahu sih Mbak, tapi katanya sih ya, katanya itu deket dari sini gitu. Saya juga deket sih Mbak kebetulan. Nanti ternyata teman saya juga kenal Mbak, namanya Ayu Mbak. Tapi nama Ali kan banyak ya Mbak ya. Oh iya, iya benar juga ya Mbak. Mbaknya ini kok bisa tahu saya tuh dari mana Mbak? Waktu itu kan saya kan butuh tempat cerita ya, tempat untuk dengerin cerita saya. Nah, kebetulan teman saya itu ada kenalan temennya lagi, kenalan tentang ini. Jadi saya tanya, ya kayak dari mulut ke mulut gitu, Mbak. Jadi Mbaknya tuh ya sebenarnya pengen cerita ke temen, tapi ya temennya temen Mbak itu ada Rekomen. rekomenin saya Iya. gitu ya Mbak. Makasih ya Mbak. Iya. Kalau gitu Mbaknya berarti ini baru pertama kali ya? Iya, pertama banget aku deg-degan, Mbak. Gak apa-apa Mbak, santai aja. Saya juga sering kok dengerin klien yang baru pertama kali. Jadi nggak apa-apa, kita juga sama-sama belajar ya Mbak. Jadi Mbak Rina berarti kan baru pertama kali dan belum ngerti ya. Iya. Jadi saya di sini sedikit mau ngejelasin tentang konseling hari ini. Jadi konseling itu tuh Mbak, proses bantuan dari konselor selaku saya ke konseling Mbak Rina sekarang buat ya sekedar pengen cerita, pengen ngeluapin apa aja itu bisa ke konselor. Dan biasanya itu diberi waktu 15 sampai 30 menit. Jadi misalnya kalau Mbak belum cukup waktunya atau waktunya udah habis, bisa dilanjutkan di sesi selanjutnya. Kita janjian lagi ketemu kapan gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan Mbak? Kayaknya nggak ada sih Mbak, cuma aku takut terlalu oversharing aja. Oh, sebelumnya saya mau kasih tahu Mbak kalau di sini tuh kita juga ada asas-asas. Saya sebutin 3. Yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi di sini Mbak Rina tuh bebas mau cerita apa aja, terbuka, nggak usah takut bakalan nyebar kemana-mana. Terus juga yang kedua ada asas kesukarelaan.
Mbak Rina juga kesini kan pastinya sukarela ya Mbak, nggak ada paksaan. Iya, iya. Jadinya ya nggak apa-apa, cerita aja. Dan yang ketiga itu asas kerahasiaan. Nantinya Mbak Rina cerita di sini itu nggak mungkin bakal nyebar kemana-mana. Saya juga takut ya kalau cerita ke teman-teman kayak nanti disebarin atau apalah, jadi saya kesini aja barangkali kayak terpercaya. Jadi Mbak Rina sekarang udah bisa mempercayakan saya ya Mbak buat dengerin cerita Mbak Rina. Terus yang bawa Mbak Rina ke sini tuh apa Mbak? Sebenarnya sih kan saya kan suka banget ya makan pedes-pedes, entah itu seblak, kacolan, dan lain-lain. Nah, jadi sehari itu saya tuh bisa makan pedes itu sampai 4 kali, 5 kali gitu Mbak. Itu sehari Mbaknya bisa Iya. makan berkali-kali kayak gitu? Iya, Perutnya Mbaknya kuat banget ya berarti? iya, kuat gak kuat sih Mbak, kadang kuat kadang. Tapi pernah nggak Mbak yang pas abis makan kayak gitu langsung perut Mbak ngerasa Pernah. nggak enak atau gimana? Pernah. Nah itu Mbak tetap besoknya tetap lanjut kayak gitu? Iya, udah dimarahin sama ibu, cuma kayak aku nggak bisa kalau nggak makan pedes itu loh. Jadi hidup Mbak Rina itu kayak pedes semua gitu Iya. ya. Kalau nggak pedes emangnya Mbak Rina tuh ngerasa gimana? Hambar Mbak, kayak nggak ada apa-apanya. Berarti Mbak Rina kalau nggak pedes tuh nggak makan gitu ya intinya? Ya makan cuma pakai sambal dikit lah, atau pokoknya harus ada sambal di situ. Berarti Mbak Rina itu kayak lebih ke nggak bisa hidup tanpa pedes Iya. gitu. Mbak Rina pernah sesekali nggak mikir kayak gimana ya caranya biar aku nggak gini terus gitu, biar bisa kayak orang lain makannya tuh kayak ya biasa aja, nggak perlu ada pedes gitu, makan sayur mungkin? Pernah, cuma saya kan kebetulan nggak suka sayur ya Mbak. Oh, Mbaknya Jadi nggak suka sayur? iya, jadi kayak ya udahlah makan pedes aja. Berarti sedikit bahaya ya Mbak, Iya. soalnya Mbaknya udah nggak suka sayur, terus juga setiap hari makan pedas itu kayaknya kalau dibiarin makin lama tuh nggak baik juga Mbak Iya. buat Ini badan. udah bolak-balik ke dokter sih, gara-gara jadi- diare atau apapun itu. Astaga Mbak, sebelumnya Mbak Rina kan tadi bilang ya kalau udah sering banget bolak-balik ke dokter, tapi ujung-ujungnya Mbak Rina juga tetap balik lagi makan pedes gitu. Kira-kira Mbak Rina tuh sadar kan konsekuensinya Mbak Rina makan pedes tuh apa? Sebenarnya sadar ya? Sadar Mbak, cuma ya itu Mbak nggak bisa. Terus saya juga takut, kan saya juga perempuan ya Mbak ya, besok kan juga bisa hamil ya Mbak ya, nanti takut nurun ke anaknya gitu loh, kayak anaknya kenapa-napa gitu Mbak. Oh jadi Mbak Rina juga cemas ya bakalan kandungan Mbak Rina bakalan terganggu atau gimana gitu? Iya, gitu. Mbaknya tuh pernah kepikiran nggak pemicu Mbaknya bisa kok setiap hari makan pedas itu kenapa gitu? Pernah mikir nggak awal mulanya tuh gimana sih? Kayaknya kebetulan kan orang tua saya dua-duanya kerja ya Mbak ya, jadi kayak sibuk dua-duanya. Terus ibu saya tuh jarang masak, terus saya tuh keseringan GoFood, tapi GoFoodnya itu yang makanan pedes kayak kacuan, itu kan ada ya Mbak di GoFood ya Mbak ya. Oh jadi pemicu awalnya itu ya Mbaknya Iya. bisa suka pedas. Terus misal nih Mbak Rina pernah coba nggak sih kayak sehari banget gitu, sehari full mutusin buat nggak makan pedas sama sekali? Bisa, cuma teman saya yang ngajak. Jadi ujung-ujungnya tetap makan Iya, pedas lagi. aslinya kan saya kan udah rencana hari ini nggak mau makan pedas, cuma di WA sama teman saya dia nyeblak. Oh jadi Mbak Rina jadi pengen gitu Iya. ya, jadi nggak bisa nahan lagi. Terus misalnya ya nih ibu Mbak Rina itu masak, itu Mbak Rina berarti nggak masak masakan ibu Mbak Rina dan milih buat GoFood?
nggak makan makanan masakan. Iya, maksud saya itu. Kadang sih makan, cuma ya Nggak puas. iya, soalnya kan ibuku itu nggak suka pedes ya mbak ya, kayak beda gitu loh sama aku, jadi udah mau food aja. Berarti susah ya Mbak Iya. buat, kayaknya sulit banget ini. Terus Mbak Rina tuh biasanya selain suka makan pedas tuh suka makan apa? Kayaknya minum kopi. Minum kopi. Iya. Ini Es. wah udah double banget ya Mbak, Iya. udah makan pedas, terus Kopi, kafein, es, iya. terus juga es, terus gula. Kayaknya Mbaknya ini harus buru-buru buat berubah sih Mbak Iya. makanannya, Mbak jaga makanan. Nanti kan juga Mbak Rina posisinya sekarang tuh udah punya pacar belum sih? Belum sih mbak, Oh, jadi karena nggak ada yang merhatiin. nggak gitu Mbak, maksud saya tuh kayak kan biasanya kalau punya pacar kan jadi kayak ada yang ngelarang itu atau ada yang ngingetin Mbak Rina. Tapi sebelumnya kan orang tua Mbak Rina kan juga udah ngingetin Mbak kan. Iya, cuma ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi emang sesusah itu ya Iya. Mbak. Kayak kecanduan gitu mbak, aku makan pedes kayak kecanduan. Ya pokoknya secinta itu aku sama makanan pedes mbak. Terus Mbak Rina kayak nggak pengen ya Mbak, atau Mbak Rina tuh pengen tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan itu gitu. Ya pengen sih mbak, cuma ya susah. Terus aku kan punya temen ya mbak kebetulan. Nah temennya temenku itu meninggal mbak, gara-gara katanya sih gara-gara makan pedes tadi sampai usus buntu mbak. Jadi dia meninggal. Jadi saya agak cemas, takut gitu. Soalnya kan saya kan cinta banget ya sama pedes-pedes gitu. Di sini Mbak Rina tuh kayak rasa bingung juga nggak sih harus gimana. Iya mbak. Jadinya Mbak Rina memutuskan untuk kesini gitu ya. Iya. Terus Mbak Rina sebenarnya tahu nggak tujuan kesini tuh mau ngapain gitu? Mau biar ceritaku ada yang dengerin, terus biar aku nggak kecanduan makan pedas lagi gitu loh mbak. Jadi Mbak Rina kayak setelah mikir panjang ya Mbak pastinya, terus Mbak Rina mutusin buat mau ngilangin kebiasaan buruk itu. Jadi aku kayak bisa nggak sih aku ngilangin gitu loh mbak. Tapi Mbak Rina pernah kan makan sayur, maksudnya sekali atau Iya dua kali? sekali. Waktu itu pertama kali makan sayur itu kangkung mbak. Itu gara-gara waktu SMA di Pramuka dipaksa makan kangkung. Mbak Rina berarti udah lama banget ya nggak Iya. makan sayur? Ya paling saya kan minus ya mbak kebetulan. Itu paling jus wortel sama tomat. Jadi mbaknya tuh kayak emang nggak suka itu sama Iya. sayur dan sesuka itu sama pedes. Dan akhirnya bikin Mbak Rina bingung harus ngapain, dan Mbak Rina mutusin buat ke sini Iya. cerita gitu. Oke, berarti Mbak Rina udah tahu kan ya tujuannya Mbak Rina kesini apa, dan jadi Mbak Rina tuh ada keinginan untuk Mengurangi. ya, Mbak Rina udah seperti yang saya bilang tadi, Mbak Rina mutusin buat ngurangin makanan pedas gitu. Sekarang saya mau tanya apakah Mbak Rina mampu ngelakuin tantangan 21 hari? Itu kayak gimana ya mbak ya 21 hari itu? Saya bantu jelasin di sini. Tantangan 21 hari itu kayak selama 21 hari nanti Mbak Rina dilarang buat makan yang pedas dan minum minuman yang kafein atau minum minuman manis kayak gitu. Kalau misalnya saya nggak bisa, Nah, di situ nanti Mbak Rina bisa ada hukumannya. Mbak Rina sebelumnya suka apa emang? Selain suka makan pedas dan nggak suka sayur tuh Mbak Rina suka apa? saya sih
suka beli-beli barang yang serba pink gitu sih, kayak yang lucu-lucu warna pink. Jadi selain suka pedas, Mbak Nina juga suka sama barang-barang yang warna pink Iya. gitu ya. Oke. Jadi misal Mbak Rina itu selama 21 hari itu nggak sanggup buat nggak makan pedas, mungkin Mbak Rina bisa buat nggak beli, mengurangi, Warna pink tadi. ya mengurangi barang-barang yang warna pink buat beli. Gitu. Kira-kira Mbak Rina nih sanggup nggak ngelakuin itu? Kayaknya sanggup ya. Misalnya Mbak Rina sanggup juga, nanti bakalan ada hadiahnya atau self reward buat Mbak Rina. Selain Itu selama 21 hari itu saya nggak boleh makan pedas ya? iya, jadi ya bisa nggak bisa Mbak Rina diusahakan buat nggak makan pedas. Misalnya Mbak Rina emang masih kesulitan, nanti Mbak Rina dapat hukuman yaitu nggak beli barang-barang yang warna pink ya. Dan sebaliknya kalau Mbak Rina bisa nyelesain tantangan 21 hari itu, Mbak Rina nantinya bisa dapat hadiah, dan hadiahnya itu ya beli-beli barang itu. Ya. Kan juga kan beli makanan yang pedas-pedas itu juga kan lumayan ya Mbak, Iya. uangnya. Nah itu nanti bisa buat Mbak Rina tabung dan beli tambahan barang-barang lucu yang warna pink gitu. Sampai sini Mbak Rina ada yang ditanyakan nggak? Misalnya nih Mbak, kan selama 21 hari itu kan nggak, apa namanya, waktunya nggak sebentar ya Mbak ya. Misalnya kalau aku udah selesaiin 21 hari itu tadi, aku bisa hubungi Mbaknya nggak? Maksudnya Mbak Rina itu kalau Kayak Mbak Rina bisa udah nggak berhasil, bisa gitu, iya. berhasil atau enggaknya Iya. itu bisa ngomong saya. Iya. Boleh Mbak, boleh banget kok ngabarin. Saya kan nggak ada salahnya juga ya. Jadi saya juga ikut seneng dengernya misalnya Mbak Rina berhasil. Terus juga ya itu juga kan bikin ngerubah hidup Mbak Rina biar jadi lebih baik juga. Kabarin aja Mbak, nggak apa-apa, chat saya di WA atau misalnya Mbak Rina pengen ketemu atau pengen cerita lagi, boleh kok ke saya. Ya nanti kalau ada waktu lagi mau kesini lagi. Iya boleh Mbak. Kalau bisa tuh Mbak Rina kesini pas, jangan di hari Minggu, karena hari Minggu itu saya biasanya nggak bisa, mohon maaf ya Mbak. Oh ini hari Rabu ya Mbak ya? Iya. Oh iya ya. Jadi insya Allah saya bisa setiap hari kecuali hari Minggu ya. Boleh saya minum Mbak? Iya Mbak, boleh, silahkan. Oh iya Mbak, ini juga ada kontraknya. Di sini nanti Mbak Rina boleh isi ya sesuai ini nanti di hari Ini kontrak apa ya Mbak? yang 21 hari itu. Oh iya iya iya. Di sini nanti Mbak Rina kan ini ada ini kan jam, Iya. ada hari, jam, terus nanti keterangannya tuh Mbak Rina beneran bisa nggak makan pedas Kayak atau bisa, komitmen gitu. iya. Mbak Rina boleh tanda tangan di sini dulu. Di mana Mbak? Di sini. Sini. Boleh baca dulu nggak Pak? Boleh, mau baca dulu aja nggak apa-apa. Ini jadi kayak komitmen aku gitu ya Mbak ya? Ya, jadi kayak ya nanti misalnya emang udah selesai 21 hari Mbak Rina bisa foto ini Oh, iya. ke saya, kirim, atau Mbak Rina mau bilang langsung gitu nggak apa-apa. Udah Mbak. Udah ya Mbak Rina. Apakah sekarang udah cukup atau masih ada yang mau disampaikan ke saya? Untuk saat ini kayaknya udah cukup Mbak. Saya juga cukup lega udah bisa mau cerita gitu, ada yang dengerin cerita saya. Berarti Mbak Rina yakin ya kalau Mbak Ya. Rina bakalan bisa berubah jadi lebih baik gitu. Ya. Saya ikut senang Mbak dengerin. Doakan ya Mbak ya. Ya, semoga Mbak Rina bisa tahan ya selama 21 hari itu dan sampai seterusnya nanti, jadi
Dan terima kasih juga Mbak Rina sudah jauh-jauh datang ke sini, Iya. malam-malam begini ke sini dan mau buat cerita ke saya. Terima kasih ya Mbak ya. Ini Iya. saya mau lanjut kuliah. Semangat ya Mbak ya, semangat terus. Terima kasih ya Mbak Hati-hati di ya. jalan.